Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS pada statistika multivariat dengan uji beda rata. Baik, di sini ada contoh, ada seorang peneliti ingin melihat apakah metode pembelajaran drill mempunyai efek yang berbeda dengan metode pembelajaran ceramah pada kemampuan matematika. Nah, di sini kemampuan matematika terbagi menjadi dua bagian, yaitu kemampuan konsep dan kemampuan komputasi siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini datanya adalah sebagai berikut. Nah, NS itu adalah subjek, jadi pada metode drill ini ada 7 subjek, sedangkan pada metode ceramah itu ada 6 subjek. Baik, kita lihat di sini. Baik, silakan dibuka SPSS-nya. Nah, di SPSS Anda di sini ada tampilan untuk variabel view dan tampilan untuk data view. Pada variabel view digunakan untuk mendeskripsikan variabel Anda, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Kemudian data view digunakan untuk menuliskan data-data Anda. Oke, kita tuliskan dulu untuk variabel bebasnya. Di situ adalah metode. Kemudian di sini ya, metode. Kemudian di sini adalah konsep. Kemudian ada komputasi. Baik, kita perbaiki untuk tipenya. Pada metode ini adalah numeric karena nanti dituliskan angka ya, dalam bentuk angka. Width-nya kita tambahkan desimalnya 0. Kemudian di sini labelnya adalah metode. Kemudian value ini bisa dituliskan angka 1 dan 2 karena metode ini kan merupakan kategori nanti. Jadi value 1 digunakan untuk metode drill. Value 2 digunakan untuk metode ceramah. Baik, ini measure-nya adalah nominal. Untuk konsep, desimalnya kita hilangkan karena data tadi tidak ada desimalnya. Kemudian measure-nya pada konsep adalah scale, komputasi juga scale. Scale itu artinya adalah skala interval ya, atau rasio. Kemudian ke data view di sini, jadi metode ini nanti nilainya adalah 1 dan 2 tergantung banyaknya subjek ya. Kita buka datanya. Ya, tinggal kita copy konsep. Kita copy ke atas sini. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita tuliskan ini adalah metode drill. Kemudian berikutnya ini adalah ceramah ya. Nah, sehingga di sini dituliskan 2. Baik, untuk statistika multivariat, langkahnya yaitu analyze, pilih general linear model, kemudian pilih multivariat. Nah, dependent variable itu adalah variabel terikat. Jadi di sini variabel terikatnya ada 2, yaitu konsep dan komputasi. Silakan dimasukkan. Kemudian fixed factor atau variabel independennya ini adalah faktor tetapnya adalah metode. Nah, kemudian kita lihat pada model di sini bisa dipilih full factorial atau custom. Ya,
Kemudian pada post hoc itu digunakan untuk melihat bagian mana yang berbeda atau uji lanjutnya. Nah, silakan diklik metode, jadi post hoc test for metode. Ini Benvaroni, kemudian yang untuk equal variance not assume itu bisa dipilih Games Well. Kemudian continue. Nah, kita lihat pada save di sini. Oke. Tidak perlu pada option. Nah, pada option ini kita lihat display means for metode untuk melihat rerataan atau data yang akan kita lihat yaitu pada metode ya, baik drill maupun ceramah. Kemudian bisa diklik pada bagian deskriptif dan homogenitasnya. Kemudian signifikansi levelnya digunakan 0,05. Continue, kemudian kita oke. Nah, di sini ini adalah hasilnya, outputnya. Ada between subject factor, di mana memperlihatkan atau mendeskripsikan banyaknya data pada metode drill maupun metode ceramah. Jadi subjeknya untuk drill 7, untuk ceramah 6. Kemudian deskriptifnya pada variabel terikat konsep dengan menggunakan metode drill itu rata-ratanya adalah 7,57, kemudian menggunakan ceramah rata-ratanya adalah 4,5, kemudian secara keseluruhan itu adalah rata-ratanya 6,15 untuk variabel konsep. Baik, kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu pada multivariatnya. Jadi pada tabel multivariate test. Kita lihat di sini signifikansinya adalah 0,001. Baik, patokan kita adalah 0,05. Apabila lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Tapi karena di sini 0,001 kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti ada perbedaan metode ya. Ada perbedaan kemampuan matematika baik menggunakan metode A maupun menggunakan metode B. Jadi terdapat perbedaan di sini. Nah, kemudian kita masuk ke tes between-nya. Baik. Nah, di sini ya ada tes between-nya. Kita lihat pada metode di sini, kemudian kita lihat konsep dan komputasinya. Nah, signifikansinya pada metode pada variabel terikat konsep, itu ternyata signifikansinya 0,000. Pasti tentu saja kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak, sehingga kemampuan pemahaman konsep ya yang menggunakan metode drill itu tidak sama dengan kemampuan pemahaman konsep yang menggunakan metode ceramah. Demikian juga untuk komputasi ya. Kita bisa melihat displaynya di sini. Kalau komputasi itu kan 0,175. Ya, ini kan lebih dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Nah, kesimpulan yang diperoleh itu adalah kemampuan komputasi yang menggunakan metode drill itu sama baiknya dengan kemampuan komputasi yang menggunakan metode ceramah. Jadi untuk komputasinya itu sama baiknya untuk konsep yang berbeda. Nah, karena konsep ini berbeda, tentu saja kita akan melihat ya. Tentu saja sebagai peneliti akan bertanya, yang baik yang metode A atau yang metode B? Maka langkah selanjutnya adalah silahkan Anda lihat pada deskriptifnya. Di mana ya? Nah, ini deskriptifnya bahwa untuk konsepnya yang berbeda kan yang konsep, yang komputasi kan sama baiknya. Nah, yang konsep yang metode drillnya itu adalah 7,57 sedangkan metode ceramah 4,50. Nah, 4,50. Nah, di sini kan yang lebih baik itu kan yang menggunakan metode drill, sehingga bisa disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep dengan metode drill itu lebih baik daripada kemampuan konsep dengan menggunakan metode ceramah. Baik, demikian pembahasan tentang olah data menggunakan SPSS statistika multivariat dengan uji beda rata dua populasi multivariat. Terima kasih. Assalamualaikum